jin dengan setan itu ada kesamaan. Terus ada yang bantah, enggak, beda, setan dengan jin beda. Para ulama terdahulu nggak pernah ada yang mengucapkan seperti itu. Jawabannya apa? Para ulama terdahulu itu sudah mengetahui jinnya setan. Mereka sudah mengetahuinya, antum aja nggak tahu, makanya anak kasih tahu. Jelas sampai sini? Gimana cara menjawabnya gimana? Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Melihat cuplikan video ini, tentu teman-teman akan tahu ya, akan connect ya. Apakah dulu sekolah di Libya tidak diajarkan seperti ini? Ini bantahan syubhatnya Ustadz Adi Hidayat yang paling telak menurut saya ya. Karena ini metodenya manhaj salaf. Kita diajak sama Ustadz Abdul Malik untuk menyelami bagaimana manhaj salaf. Jadi bagaimana sikap kita terhadap ayat-ayat yang diturunkan Allah itu. Kalau tidak paham juga maksud dari video ini, wah, musibah ini. Kalau ingin mendapatkan ridha Allah ya simpel, ikuti saja orang yang sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Mengada-adakan sesuatu yang tidak ada di dalam Islam. Hati-hati. Apakah itu lewat ucapanmu atau daripada amal perbuatanmu. Mengucapkan sesuatu yang belum pernah ada di dalam sejarah Islam. Hati-hati. Para sahabat tidak mengucapkannya. Para tabi'in belum pernah mengucapkannya. Imam yang dikenal 4 imam dalam madhab. Mulai daripada Abu Hanifah, setelah itu Malik, setelah itu Syafi'i, setelah itu Ahmad. Ini imam-imam yang sangat populer, masyhur. Di mana seluruh dunia percaya ini adalah imam 4 di dalam Islam. Yang madhabnya diikuti. Ternyata mereka pun nggak pernah mengucapkan kalimat. Seperti kalimat yang muncul pada saat orang-orang belakangan. Kan itu hati-hati. Ada ucapan yang sangat bagus dari Umar bin Abdul Aziz. Dulu ada satu kaum. Siapa kaum yang dimaksud? Ya para sahabat jelas. Kif haitsu waqafa al-qaum fa innahum an ilmin waqafu. Hendaknya kalian itu berpijak di atas satu pijakan di mana para sahabat berpijak di atasnya. Diam, jangan bicara. Jangan pula Anda berbuat seperti mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ketika mereka nggak berani mengucapkan sesuatu, ketika mereka tidak berani mengamalkan sesuatu, itu pertanda fa innahum an ilmin waqafu, karena mereka itu di atas ilmu. Mereka nggak berani mengucapkan sesuatu karena mereka punya ilmu atasnya. Ini nggak benar, karena itu nggak berucap. Ini nggak benar, karena itu mereka nggak beramal. Contoh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika mereka mengucapkan sesuatu, silakan Anda ucapkan. Tapi kalau mereka tidak mengucapkan sesuatu, jangan coba-coba Anda mengucapkannya. Ketika mereka tidak mengamalkan sesuatu, ya sudah. Hendaknya Anda berdiam. Jangan mengamalkan sesuatu yang mereka tidak amalkan. Kenapa demikian? Karena itu merupakan lambang penyimpangan terjadi. Lambang penyimpangan terjadi. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengingatkan kita, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun. Ini ucapan Imam Ahmad yang dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Dari berucap sesuatu, ternyata kalian nggak punya imam, nggak punya pendahulu di dalam mengucapkan sesuatu itu. Contoh, misalnya ada surat Al-Jin. Tahu surat Al-Jin? Tiba-tiba antum katakan, itu bukan surat Al-Jin, tapi surat setan. Salah, itu bukan surat. Jin dengan setan itu ada kaitannya. Jelas sama sini? Jin dengan setan itu ada kaitannya. Jadi nggak apa-apa dong, saya mengucapkan surat jin adalah surat setan. Jawaban dari kita, satu. Man salafuka fi hadha. Satu aja. Anda mengucapkan kalimat itu berdasarkan nasihat siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kita katakan pada dia, man salafuka fi hadha. Siapa salaf Anda? Siapa pendahulu Anda? Siapa ulama Anda? Yang mendahului Anda mengucapkan kalimat seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, anggaplah itu adalah benar. Kenapa benar? Karena dia katakan, jin dengan setan itu ada kesamaan. Terus ada yang bantah, enggak, beda, setan dengan jin beda. Para ulama terdahulu nggak pernah ada yang mengucapkan seperti itu. Jawabannya apa? Para ulama terdahulu itu sudah mengetahui jinnya setan. Mereka sudah mengetahuinya, antum aja nggak tahu, makanya anak kasih tahu. Jelas sampai sini? Gimana cara menjawabnya gimana? Ya sudah kita katakan. Kalau mereka para ulama tahu, anggaplah jin sama dengan setan. Apakah mereka diam atau mereka bicara? Hah? Mereka diam kan? Nggak ada yang bicara. Kalau mereka merasa cukup dengan diam, kenapa antum bicara? Berarti antum nggak fakih kan gitu. Coba terapkan ucapan Abdullah bin Mas'ud.
radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis Muslim, "Ma anta bimuhadditsin haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnatan." Rawahu Muslim. Tidaklah Anda mengucapkan satu ucapan di mana ucapan Anda itu ketika yang mendengarnya mereka belum bisa menerima. Belum bisa menerima. Akal mereka belum bisa mencerna. Pasti akan terjadi fitnah di tengah-tengah mereka. Shadaq atau tidak? Shadaq. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kan itu Ali bin Abi Thalib menasihati kita dalam hadis Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan ucapan Ali. Hadithun nas bima arafu bima ta'rifun. Kalau ngomong di tengah-tengah manusia itu hendaknya ucapan-ucapan yang bisa dikonsumsi sama manusia, yang manusia bisa memakluminya. Atuhibbunallah atuhibbu ayyukadzaballahu wa rasuluh. Karena fatal akibatnya kalau Anda mengucapkan sesuatu di mana manusia belum siap menerimanya, nanti resikonya apa? Allah, Rasulnya, agamanya, kitabnya akan didustakan oleh manusia. Apa sebabnya? Antum salah bicara. Anggap antum benar. Tapi ketika antum mengucapkan satu kalimat dan menimbulkan fitnah di tengah-tengah manusia, ini kan satu hal yang tidak bagus.